apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bidan asal Tapanuli Tengah diduga menjadi korban malpraktik usai jalani operasi kaki. Cuaca ekstrim dan meningkatnya ketinggian ombak, para nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai tidak melaut untuk sementara waktu. Wisata air di Pemandian Alam Bolang Lingga di kawasan Kabupaten Langkat ramai dipadati wisatawan untuk menikmati libur sekolah. Kita ke informasi yang pertama, seorang bidan asal Tapanuli Tengah diduga menjadi korban malapraktik di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Keluarga pasien melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Evarida Simamora, bidan puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah, kini tak lagi bisa berjalan meski telah menjalani perawatan fisioterapi selama lebih dari 2 bulan. Awalnya ia mengalami kecelakaan saat mengendarai motor yang mengakibatkan luka di kaki kiri. Kondisi kaki kirinya kian parah setelah 2 hari mengalami kecelakaan, pasien jatuh di kamar mandi. Evarida kemudian dibawa ke Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Korban kemudian diminta menjalani tindakan fisioterapi selama 2 bulan. Usai fisioterapi selama 2 bulan, korban kemudian diputuskan untuk menjalani tindakan operasi. Namun, dokter berinisial PS yang dilaporkan dalam perkara ini justru mengoperasi kaki kanan. Padahal sejak awal, pasien mengeluhkan sakit pada kaki kiri. Keluarga menuding tindakan ini salah operasi. Usai menjalani operasi pada kaki kanan yang tidak dikeluhkan sakit sebelumnya, kondisi ini membuat pasien kian memburuk hingga tidak bisa berjalan. Yang sakit itu adalah kaki kiri saya. Segala pemeriksaan, mulai dari ronsen, MRI, CT scan, semuanya kaki kiri saya. Kaki kanan saya ini sehat, kaki kanan saya ini bisa jalan. Saya boleh beraktivitas, saya boleh bekerja, saya boleh ke dinas kesehatan. Ke dinas kesehatan itu pakai tangganya banyak loh. Nah, naik tangga saya boleh bekerja, saya boleh jalan-jalan dengan kaki kanan saya. Pada saat fisioterapi juga, yang di fisioterapi kaki kiri saya, karena memang kaki kiri saya yang bermasalah. Ternyata pada tanggal 23 November saya dioperasi. Yang dioperasi adalah kaki kanan saya. Terkait laporan yang dibuat oleh keluarga pasien, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara telah memeriksa 5 orang saksi dari keluarga pasien. Rencananya Polda Sumatera Utara akan memeriksa pihak Rumah Sakit Murni Teguh pada 3 atau 4 Januari mendatang. Kami masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh, secara detail dan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti. Kasus ini juga nanti akan kita lakukan pemeriksaan ahli dan gelar perkara untuk menentukan kasus ini apakah terjadi malpraktek atau tidak. Selain telah mengumpulkan keterangan 5 saksi, polisi juga mengumpulkan dokumen rekam medis pasien sebelum operasi. Dokter berinisial PS terlapor dalam kasus ini akan diminta keterangan sebelum kasus ini ditingkatkan ke penyidikan. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Perkelahian antara pengendara mobil terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batubara. Perkelahian berhenti setelah sejumlah pengendara berhenti guna melerai. Pertengkaran antar 2 pengendara mobil jenis SUV terjadi pada Sabtu pagi pekan lalu di Jalan Lintas Sumatera Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Batubara, menuju kawasan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Dalam rekaman tampak 2 pria tidak menghiraukan sekelilingnya. Keduanya terlibat baku hantam melumpuhkan satu sama lain. Beberapa pria yang ikut bersama mereka tampak berupaya melerai perkelahian itu, namun gagal. Menurut warga di sekitar lokasi kejadian, perkelahian diawali perang mulut antar kedua belah pihak, namun tidak lama berubah menjadi adu fisik di jalan. Sejumlah pengguna jalan tampak berhenti untuk menyaksikan perkelahian itu. Pertama itu datangi kan pintunya berdiri kan momen-momen apa itu
akibat kepalanya memang kepala dia lah. Laki 3 orang, perempuan 1. Yang depan laki-laki 2 orang, rupanya nggak nampak, nggak ada keluar. Adu jotos antar pemobil itu pun berhenti setelah sejumlah pengendara berhenti untuk melerai perkelahian. Tidak diketahui pasti penyebab kedua pemobil nekat adu jotos di sekitar jalan lintas Sumatera. Tutia Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Perempuan 1. Seorang advokat di Kabupaten Batubara menjadi korban teror. Mobil korban yang terparkir di garasi rumah dirusak oleh orang tak dikenal saat malam hari. Helmi Syam Damanik, seorang advokat sekaligus ketua organisasi Federasi Advokat Indonesia Kabupaten Batubara, menjadi korban pengerusakan. Mobil korban menjadi sasaran pengerusakan oleh orang tak dikenal saat terparkir di garasi rumahnya Desa 4 Negeri, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Aksi ini diduga sebagai bentuk teror. Pengerusakan terjadi saat korban tidur di rumahnya. Korban kemudian terbangun setelah terdengar dentuman diikuti pecahan kaca di sekitar rumahnya. Korban yang terbangun kaget mendapati kaca mobil di bagian depan dan samping pecah. Serpihan kaca tampak berserakan di jok mobil. Helmi Syam, korban pengerusakan, mengaku tidak memiliki gambaran yang menjadi motif maupun latar belakang pemicu teror pengerusakan ini. Seperti kereta lah yang berusaha untuk lari dari depan rumah saya. Cuman saya lihat udah terlalu jauh, saya pun kurang tahu wajah juga dugaan pelakunya seperti itu. Jadi hari ini melapor ya Bang? Hari ini saya melaporkan terkait peristiwa tersebut. Saya berharap pada Polres Batubara agar peristiwa ini, teror ini dapat diungkap dan ditangkaplah pelakunya. Merasa keamanan terancam, korban akhirnya melaporkan peristiwa pengerusakan ini ke Mapolres Batubara, Sumatera Utara. Korban berharap pelaku pengerusakan ini segera terungkap agar dirinya merasa aman menjalankan aktivitas profesinya. Tutia Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Puluhan keluarga ahli waris melakukan aksi protes di depan kantor Camat Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Mereka menuntut kejelasan kasus penyerobotan tanah yang diduga diambil mafia tanah. Sejumlah warga yang merupakan ahli waris mendatangi kantor Camat Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kedatangan warga yang didominasi kaum wanita tersebut meminta pihak desa Helvetia dan Kecamatan Labuhan Deli untuk bertanggung jawab atas surat yang mereka keluarkan atas lahan yang mereka miliki di Dusun 2 Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dengan luas 900 meter persegi. Dari total luas 5.600 meter persegi. Selain menyampaikan orasi, warga juga membawa poster yang bertuliskan berantas mafia tanah yang ada di Kecamatan Labuhan Deli. Mereka meminta kejelasan atas surat yang diterbitkan oleh pihak Desa Helvetia terkait tanah di Dusun 2 Desa Helvetia atas nama Merawati. Tanah tersebut ada pemiliknya dan surat hak milik yang diketahui pihak desa, namun malah pihak desa mengeluarkan surat penguasaan fisik atas nama Ragio. Jadi sini kita mempertanyakan dasar awal Ragio itu bisa memberikan sertifikat itu apa? Pastikan ada penguasaan fisik. Dan ternyata diakuin oleh Sekdes dan Kepala Desa Helvetia menyatakan mereka memang benar ada mengeluarkan surat penguasaan fisik di tahun ini. Cuman alasan mereka, lampirannya, pertimbangan mereka tidak ada. Sementara itu, Sekretaris Desa Helvetia Komarudin mengakui pihaknya mengeluarkan dan menandatangani surat penguasaan fisik milik Ragio. Pihaknya akan mencari berkas surat penguasaan fisik atas nama Ragio dan dalam waktu dekat akan bertemu kembali dengan pihak ahli waris atas nama Merawati. Itu surat itu sampai di mana, ukuran ke belakangnya gitu. Artinya itu memang dari berdasarkan pernyataan yang format dari BPN, pernyataan Bapak Ragio, pernyataan penguasaan fisik yang ditangani saksi-saksi, dan saat itu kepala desa hanya menandatangani, mengetahui, dan kepala desa tidak mengeluarkan dalam bentuk arti kata mengeluarkan surat, tapi hanya mengetahui pernyataan dari Ragio tentang penguasaan fisiknya itu.
Usai pertemuan, massa akhirnya membubarkan diri dan menunggu niat baik pemerintah Desa Helvetia untuk membatalkan surat penguasaan fisik tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Memasuki tahun baru 2023 di Kota Medan, harga sejumlah kebutuhan pokok ada yang naik, ada juga yang turun. Berikut update informasi sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Medan. Seminggu terakhir memasuki tahun 2023 hingga awal tahun ini, sejumlah harga kebutuhan pokok naik. Di pasar tradisional Petisah Kota Medan, harga daging ayam kini telah mencapai Rp37.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga bahan pokok seperti cabai merah mengalami penurunan harga menjadi Rp24.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Namun pada harga cabai hijau, di mana sebelumnya berada pada kisaran Rp35.000, kini diperoleh harga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada jenis rempah-rempah seperti bawang merah maupun bawang putih. Harga bawang merah sedianya Rp22.000, kini menjadi Rp32.000. Kemudian harga bawang putih sebelumnya Rp16.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu pada jenis sayur mayur terpantau harga relatif normal, kecuali tomat, yaitu sebelumnya harga Rp20.000 kini mengalami penurunan pada harga Rp12.000 per kilogramnya. Hari ini alhamdulillah cabai turun dari 40 ke 24 meter. Yang naik hari ini yang saya tahu bawang merah lah yang naik. Bawang merah biasa 22, ini 32. Itu aja yang naik. Mana stok pokoknya ya alhamdulillah lumayan lah. Penurunan harga cabai saat ini dipengaruhi faktor cuaca dan banjirnya pasokan dari berbagai daerah yang memasuki pasar tradisional di Kota Medan. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan.